Kesulitan politik uang di masa tenang pemilu, seorang ASN yang menjabat sebagai Kasih Kesra Kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditangkap Satgas Money Politik Bareskrim Polri dan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari salah satu partai peserta pemilu. Pelaku politik uang di masa tenang pemilu ini menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum, Sampurasun, warganet dimanapun Anda berada, bertemu kembali di Firman Hidayat Channel bersama saya Mang Karni, dan di samping saya sudah hadir tokoh nasional asal Cianjur. Beliau adalah Maijen TNI Purnawirawan Haji Tatang Jainuddin. Beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik atau LAKRI. Kita sapa beliau, warganet sekalian. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warganet biar lebih akrab, beliau ini panggilannya Abah Tatang. Jadi kita ngobrol santai, kita sapa Abah Tatang. Ya, Abah gimana sehatnya? Kabarnya? Alhamdulillah sehat dan segar bugar. Iya, oh, tetap semangat. Ini kalau Abah Tatang ini, kalau ibarat saya ini KTP, kalau tapi pulang, kalau tapi perkasa nih. Bisa ya, aja. Luar biasa. Oke, Abah, begini, ini kita per hari ini ada kejadian luar biasa, terjadi OTT yang dilakukan oleh Bareskrim ke salah satu ASN di Cianjur terkait pemenangan salah satu calon. Ya. Ini sepertinya pembicaraan kita waktu di podcast kemarin adanya indikasi pengkondisian para ASN untuk memenangkan salah satu calon, siapapun calonnya. Ini telah terjadi seperti ini. Gambaran Abah sebagai Ketua LAKRI melihat fenomena ini seperti apa ini untuk pileg di Cianjur sekarang? Ya, beberapa minggu lalu kita udah podcast terkait dengan penurunan banner saya. Saya katakan jauh hari sebelumnya, 2 bulan sebelum kejadian, jangan neko-neko dan macam-macam dengan saya. Gitu? Satu banner saya yang ukuran 1x1 diturunkan, maka 1000 balihomu saya akan turunkan dan saya akan bakar. Dan itu terjadi, gitu? Terjadi. Nah, saya waktu itu pun juga ingat tuh, saya bilang, ya, berita-berita yang di Cianjur, Bupati jangan cawe-cawe, saya ontong pendopo Kabupaten Cianjur, tapi mereka tidak mau nemuin saya, ya. Karena saya kesatria, saya bilang saya kesatria, dan jangan juga untuk mengancam ya para kepala desa dan ASN, ya, kepala desa hanya untuk memberikan suara per satu desa itu adalah 1000 orang. 1000 orang. 1000 orang. Waduh, kira-kira buat siapa itu 1000 orang? Ya mantunya lah. Wah, iya. Oke, siap. Dan semua data sudah ada di tempat saya, bukan informasi lagi, ya toh. Termasuk juga hal-hal lain untuk memenangkan, ya toh. Makanya siapa lagi kalau yang menurunkan banner saya itu dia, ya toh. Makanya saya jangan main-main lah, jangan merasa sok dengan saya. Saya libas sampai manapun, dan itu akan saya terus memonitor, saya terus ikuti sampai titik darah penghabisan. Nah, kebetulan beberapa minggu lalu kita podcast seperti itu, sekarang ada suatu kejadian, atau bahkan adanya OTT dari Bareskrim Mabes Polri terhadap ASN yang apa itu melakukan suatu tindakan melanggar aturan pemilu. Ya, itu barang buktinya ada spesimen calon sama amplop. Kalau di beberapa berita ada yang menuliskan kurang lebih per amplop itu di sekitar 30 ribuan lah, dan ini bisa jadi kita cek verifikasi di berita-berita yang lain. Mungkin ini lagi viral ini berita ini, Pak Bah. Nasional ya, berita nasional. Ini sudah nasional. Ini
yang jadi sorotan dari beberapa berita ini ada yang masalah keterlibatan ASN di tim sukses, ada yang memang ini ada semacam persekongkolan supaya memenangkan calon tertentu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perdalam terkait keterlibatan ASN dalam pemenangan salah satu calon. Nah, menurut pandangan Abah sendiri, apakah keterlibatan ASN ini dia inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan atau bagaimana nih kira-kira kalau lihat dari garis koordinasi atau garis komando ini? Kalau di tentara itu sudah jelas ada garis komando. Kalau seorang komandan peleton melakukan satu tindakan perintah atau tidak diperintah, maka komandan kompi dan komandan batalion itu yang kena. Apalagi itu diperintah, dan komandan peleton tidak akan melakukan satu tindakan, melakukan satu pelanggaran, kalau tidak diperintah. Jelas hukumannya. Ya, ini pun juga ASN yang sebagai kasih kesejahteraan rakyat, Esra di Kecamatan Karangtengah, berani untuk melakukan suatu tindakan melanggar undang-undang pemilu. Ya, ini undang-undang pemilu, larangan baik oleh KPU maupun Bawaslu. Ya, ASN, salah satunya ASN, jangan terlibat di dalam membela salah satu pasangan, baik itu presiden, caleg, dan yang lainnya. Kalau di berita portal tadi sempat ngobrol nih, ada salah satu berita portal bisa dicek, coba di ini. Gini. Ada nih judulnya apa ini, Bah? Ini udah ini di Logika News ya. Bahwa Bawaslu Cianjur telusuri dugaan mobilisasi kepala sekolah Kordik di Cianjur oleh caleg PDIP. Dan salah satu beritanya di sini adalah Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Cianjur tengah menelusuri dugaan mobilisasi para kepala sekolah untuk memilih calon legislatif caleg dari PDIP. Menurut informasi yang dihimpun, para kepala sekolah diminta untuk membawa 20 pemilih untuk mencoblos A di setiap TPS. Arahan tersebut ditekankan kepada para koordinator pendidikan Kordik masing-masing. Nah, ini baru di dalam sidang itu dari Bawaslu, teknisnya Kordik mengkondisikan para kepala sekolah dan guru untuk membawa 20 orang memilih caleg legislatif DPR RI dari PDIP berinisial A. Ini caleg DPR RI dari partai PDIP, kira-kira siapa? Kalau saya sebutkan ini jelas pasti dia. Termasuk juga di dalam berita ini dari DPRD berinisial A dan Y. Biasa ini tandem. Oh, kalau di pileg itu tandem itu artinya gimana? Jadi ada satu paket. Ada yang caleg dari DPRD kabupaten atau kota, ada yang provinsi, ada yang DPR RI. Jadi ini satu rangkaian. Jadi biayanya lebih murah. Ada yang modalin, ada yang modalin. Biasa itu Itu biasa. Nah, kalau lihat dari berita di sini kan jelas ada salah satu caleg yang berinisial AY yang dikondisikan AY AY. Kalau ini kan yang berita yang sekarang nih, kalau yang OTT ini kan pengondisian caleg dari partai yang tadi itu berinisial AY. Terus kalau kepala sekolah inisialnya, apakah si AY dan A ini menurut indikasi dari Abah Tatang ada hubungan atau memang mungkin kemungkinan ya pastilah. Oh iya. Ya pastilah. Nah, seperti itu nggak mungkin. Ya. Masa iya seorang ASN tingkat menengah, kecamatan, bukan tingkat bawah nih, tingkat menengah kecamatan mau hanya untuk mengkondisikan para guru dan kepala sekolah
untuk membawa 20 orangnya untuk calon anggota DPRD. Ya. Kagak. Ya toh? Ya. Mari kita buktikan. Ya. Ya toh? Kalau bukan untuk DPR RI. Ya. Ini simpang siur terkait berita pengkondisian per desa, 1000 suara untuk salah satu calon dari berita termasuk ini, kemungkinan kuat itu kemungkinan benar atau tidak ini emang seperti itu kondisinya kalau indikasi Abah. Kalau saya gampang aja berpikir saya benar. Benar informasi itu. Ya. Kenapa saya benarkan? Informasi sudah saya beberapa orang yang bisa dipercaya. Ya, yang bisa dipercaya. Oke, warganet, ini berbicara keterlibatan ASN di Cianjur dalam politik praktis, ini memang menyalahi aturan perundang-undangan pemilu karena ASN dilarang ikut politik praktis. Pertanyaannya adalah, ketika salah satu ASN di kecamatan terlibat politik praktis, apakah di kecamatan yang lain juga akan kemungkinan melakukan hal yang sama? Kira-kira bagaimana itu? Indikasinya iya. Kenapa indikasi iya? Memang sudah ada perintah. Ya, setiap kepala desa harus ya memberikan suara 1000 suara untuk calon DPR RI tertentu. Ya toh, berarti seluruh kecamatan. Saya akan terus tulis siapa yang sudah membayar dari anggaran desa. Ya toh, ayo kepala desa, siapa yang sudah memberikan anggaran? Hanya beberapa kepala desa yang diminta. Ya toh. Ya, warganet, ini salah satu polemik yang memang saat ini terus terang. Ini kalau lihat dari pemberitaan di media sosial, ini jadi isu nasional juga ini. Berita di Cianjur ini. Nah, harapan Abah terkait fenomena yang sekarang ini untuk Bawaslu, KPU, PPK yang lain bagaimana nih harapan Abah? Untuk KPU maupun Bawaslu, ya toh, sebagai yang diberikan tugas mulia oleh pemerintah, ya, lakukan tugas ini dengan jujur, adil, dan amanah. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Yang melakukan suatu tindakan ya dengan tingkatan kesalahannya, tindak sesuai dengan aturan. Tapi jangan sampai berita ini sudah keluar, nyambung lagi berita yang ada, berita yang pertama dihilangkan karena kemungkinan masuk angin. Jangan sampai terjadi. Ya, saya hormat kepada saudara-saudara seluruh anggota KPU dan Bawaslu. Mudah-mudahan semuanya punya hati, punya amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Ya kan, sehingga nanti penilaian dari masyarakat Cianjur bahwa pemilihan umum ya dan pileg di Cianjur tahun 2024 para anggota bahwa KPU dan Bawaslu semuanya bersih baru. Itu yang saya harapkan. Tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Ya, ini bahasa kita masuk angin aja. Nah, harus dikerok. Oke, warganet. Ini sasaran pertama kita terkait masalah pemerintahan oknum ASN yang menjadi tim sukses, dan ini beritanya sedang viral saat ini. Kenapa Abah Tatang ingin menyampaikan itu? Ini warning karena besok ini pileg nih. Besok pileg. Artinya jangan sampai indikasi ini terjadi di lapangan dan terjadi secara masif. Nah, ini kan mencerdai demokrasi di Cianjur. Berbicara tentang Cianjur, Abah Tatang dari podcast kemarin banyak membahas masalah Cianjur. Satu, masalah IPM masih terendah, ya, kita masih terendah di 66,55% untuk 2023, dan terendah se-Jawa Barat. Yang kedua, Abah Tatang juga sempat membahas kemarin masalah BUMD Gate, yaitu dugaan korupsi penyertaan modal BUMD yang 2,7 miliar. Ini memang PR luar biasa yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Ini warganet sekalian, saya juga ingin menanyakan bagaimana pandangan Abah terkait permasalahan tersebut, terkait BUMD Gate, terkait IPM,
Dan terakhir mungkin yang tadi yang masalah OTT ini mudah-mudahan bisa tidak masuk angin nih penyelesaiannya. Nah terkait yang dua tadi, yang pertama masalah IPM dan masalah BUMN bagaimana Pak ini? Saya sebagai warga ya asli dari Cianjur, walaupun berkiprah di luar dari Cianjur, ya saya asli orang Cianjur. Yang pertama masalah IPM, ya saya merasa malu sebagai masyarakat Cianjur, ya bahwa IPM kita paling jeblok se-Jawa Barat, nomor 1 dari bawah, dari 27 kabupaten kota. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dengan adanya penangkapan, ya kasus BUMDZ, kasus penyertaan modal, BUMDZ tentang penyertaan modal, Pak. Penyertaan modal yang katanya ini rame korupsi 2,7 miliar. Ya. Apakah benar 2,7 miliar? Terus. Karena saya memonitor di perlu jadi catatan, Bah, ini yang jadi tersangkanya ternyata baru karyawannya. Nah, sementara untuk jajaran komisaris, direktur ini katanya kemungkinan akan ada pemeriksaan. Jangan dijadikan korban. Karyawannya masa iya ya mampu untuk melakukan suatu tindakan dengan merugikan BUMDZ itu sampai 2,7. Kalau bukan pemimpinnya, kemana aliran daripada dana itu? Ya, ini saya akan telusuri. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, gitu, di mana daerah-daerah mana, ya, anggota saya perintahkan untuk memonitor, untuk menelusuri kegiatan-kegiatan dari para pejabat-pejabat yang melakukan tindak korupsi dan segera laporkan kepada saya. Saya akan tindak lanjuti. Karena saya pun juga bermitra dengan aparatur penegak hukum. Ya. Jadi sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau LAKRI, Abah Tatang ini kita kenal menjadi salah satu tokoh nasional yang memang aksesnya luar biasa. Dan sebetulnya ketika akses yang dimiliki oleh seorang Abah Tatang bisa diterapkan untuk pembangunan Cianjur, secara logika sebetulnya bisa membantu pembangunan di Cianjur. Oh bisa. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Ya. Pokoknya anak buah saya dimanapun juga saya akan monitor. Ya. Di tiap-tiap di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, saya selalu monitor. Kalau ada anak buah saya yang melakukan suatu tindakan untuk menakut-nakuti para pejabat yang seharusnya dia untuk pemberantasan anti korupsi, tetapi dia bermain kong kali kong, dan saya dengar, maka saya akan jebloskan. Ya, langsung detik itu pun juga saya akan laporkan untuk menangkap anak buah saya, dan pecat. Jangan berbicara masalah hukum. Apalagi kalau ada para pejabat-pejabat yang melaporkan bahwa ada anak buah Pak Jenderal yang melakukan, anggaplah, pemerasan. Maka saya akan telusuri, saya akan tindak lanjuti, dan saya akan bertindak untuk anak buah saya. Ya. Itu warganet luar biasa apa yang disampaikan oleh Abah Tatang. Beliau kita bisa nilai pemikirannya luar biasa dan kepeduliannya untuk Cianjur konsisten sebagai putra daerah. Bahkan ini kita sebentar lagi juga menjelang pilkada. Mudah-mudahan sumbang saran, kritik atau masukan dari Abah Tatang untuk pelaksanaan pilkada bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, berbicara manfaat nih, Bah, apa harapan Abah ke depan terkait Cianjur? Satu, dengan terjadinya OTT ini menjadi citra buruk tentang netralitas ASN di Cianjur, ya walaupun kemungkinan tidak terjadi semua divisi kecamatan seperti, tapi ini ketika jadi isu nasional pasti kolektif ketika berbicara banyak ada ASN yang terlibat. Yang kedua, masalah IPM. Yang ketiga, masalah BUMDZ. Nah, ini Bah, pandangan Abah untuk Cianjur ke depan harapannya seperti apa ini, Bah? Untuk kemajuan ke depan. Ini kita berarti lagi mau pilkada ini, Bang, masalahnya nih. Mau nyalon bupati nggak, Bang? Enggak lah, enggak. Siap, lanjut, Bang. Lanjut. Jadi harapan saya untuk masyarakat Cianjur, ya, dengan para pejabat-pejabat daerah, ya, Cianjur, bahwa kasus-kasus yang terjadi, ya, yang memalukan, istilahnya orang Cianjur,
Ya tahu. Jadi saya nggak mau juga. Kalau ada orang saya di situ ngomong, Pak Tatang, itu Cianjur bagaimana? Saya jawab apa? Karena saya orang Cianjur. Ya, saya bilang gua lagi telusuri aja atau sebagainya. Ya tahu. Mudah-mudahan dari mulai yang pertama itu tentang BUMD ya. JET, terus tentang IPM yang paling jeblok di Jawa Barat ya, nomor 1 paling bawah, yang ketiga yang OTT. Mudah-mudahan saudara-saudara sadar semua bahwa ketiga yang ini saja ya, tidak ada lagi kasus-kasus lainnya. Tetapi saya tidak pesimis. Saya pesimis. Ini gunung es ini. Ya, gunung es. Saya sangat pesimis untuk tidak ada lagi kasus, dan mungkin ada kasus yang lebih besar daripada ini. Nggak percaya kepada saya? Silahkan. Ya, silahkan kalau nggak percaya. Ya. Dan kepada masyarakat Cianjur harus pinter lah. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau diiming-imingi. Yang sampai dengan sekarang, saudara-saudara tetap seperti itu, ya toh. Saya Cianjur harus sejahtera, ya toh. Tanah pertanian yang paling hebat di Cianjur. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa lumbung pangan di Cianjur? Kita lihat lumbung pangannya di mana. Kalau dari 100.000 hektar, terus yang jadinya hanya 1 hektar, itu bukan lumbung pangan menurut saya. Ya, itu bisa aja ketidakmampuan dalam mengelola pertanian, karena posisinya kepedulian dari pihak pemerintah itu tanda kutip kurang gitu, seperti itu bisa aja. Bukan kurang lagi, tidak ada kepedulian dan tidak mengerti, ya. Padahal tugas dan tanggung jawab, kewenangan serta jabatannya untuk itu, tapi itu semua tidak dilakukan. Kalau saudara melakukan, mari berdebat dengan saya, apa yang saudara lakukan? Ya. Karena saya tidak akan ngomong. Betul. Kalau tidak ada bukti. Berbicara masalah pertanian, warganet Abah Tatang ini selain Ketua Dewan Pembina LAKRI juga Presiden Tani Indonesia. Ini yang masyarakat Cianjur sepertinya belum tahu. Luar biasa. Ya, warganet kembali ke isu yang pertama, karena ini kita memang fokusnya terkait kejadian OTT yang baru saja terjadi. Kira-kira efek positif dan negatifnya seperti apa nih analisa Abah terkait kasus ini nih? Positifnya mudah-mudahan masyarakat Cianjur, rakyatku, menyadari semua hal terjadi ya yang membuat nama Cianjur menjadi memalukan, jelek. Yang kedua, negatifnya udah sangat negatif dipandang dari ini yang melihat, memonitor dan mendengar itu seluruh Indonesia. Negatif bahwa Cianjur udah jelas jadi jelek. Saya sebagai masyarakat dan rakyat asli Cianjur merasa prihatin dan merasa malu. Ya. Tetapi ya, sebetulnya untuk membangun Cianjur asal mau pasti akan hebat Cianjur. Ya, gitu kira-kira. Oke, siap. Warganet dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Majen TNI Purnawirawan Haji Tatang Yenin atau Abah Tatang, Ketua Dewan Pembina LAKRI Indonesia, dan juga Presiden Tani Indonesia. Terkait untuk yang OTT, beliau berharap mudah-mudahan ini penyelesaiannya tidak masuk angin, bisa dikembangkan dan supaya memulihkan citra nama baik Cianjur, khususnya tidak mencederai demokrasi di Cianjur. Yang kedua terkait BUMD GET, mudah-mudahan bisa diselesaikan juga. Dan terkait IPM, ini Abah sangat berharap pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, terjadi sinergitas, termasuk mungkin pemikiran-pemikiran seorang Abah Tatang ini bisa betul-betul bisa dijadikan acuan program untuk pengembangan Cianjur ke depan, karena ini berbicaranya akses ya Mbak ya. Insya Allah kita berharap ada sinergitas, dan tentunya untuk tokoh-tokoh Cianjur juga bisa bersinergi bareng-bareng, kita menyatukan visi misi untuk membangun Cianjur yang lebih baik.
Saya Mang Karni dan Abah Tatang mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mari kita pilih pemimpin berdasarkan mata hati, bukan berdasarkan mata uang. Dan juga program yang baik ya Pak ya, kita tingkatkan bersama. Yang kurang baik kita perbaiki bersama-sama. Ya. Closing Pak, silakan. Closing terakhir nih. Nah, Abah, silakan closing apa aja. Ya saya kira untuk masyarakat Cianjur ya dan para pejabat-pejabatnya, mari kita bersama-sama ya untuk membangun Cianjur ke depan. Cianjur minimal dalam 1 tahun pertama bisa sederajat ya sama dengan kabupaten-kabupaten lain ya, dan mungkin tahun yang berikutnya akan lebih di segala bidang. Ya, luar biasa. Demikian inilah Abah Tatang, kolot orang sadayana, guru orang sadaya untuk masyarakat Cianjur. Terima kasih sudah berbagi ilmu, dan warganet sekalian terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, silakan, ada lagi. Jangan lupa subscribe. Oh ya, YouTube Kang Firman Hidayat. Nah, YouTube Kang Firman Hidayat. Ya, jangan lupa ya, di subscribe biar Kang Firman semakin maju untuk membangun Cianjur ya. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, salah lain.